Dalam gerakan sosial, bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga instrumen politik yang memungkinkan individu menyadari bahwa pengalaman mereka bukan sekedar peristiwa perorangan yang terisolasi, melainkan bagian dari kondisi yang lebih luas. Lagi baca buku apa, guys? Saya mau rekomendasiin buku keren nih, Perang Suara, Bahasa dan Politik Pergerakan karya Mas Hilmar Farid yang diterbitkan oleh komunitas Bambu. Ya, baca buku ini memang jadi berasa tercerahkan ya. Kebayang nggak sih sebetulnya bahasa begitu berpengaruh bagi kehidupan kita? Bayangin kata buruh jadi karyawan atau jadi kata karyawan adalah merupakan bagian dari politik bahasa negeri ini yang berbeda. Jadi buruh yang biasanya disematkan pada mereka yang kerja di pabrik, jadi kayak alergi kita dengar kata buruh gitu ya. Padahal kayak denger, ih saya kan bukan buruh, saya kan karyawan. Nah, tahu nggak bahwa perubahan jadi karyawan itu adalah salah satu bagian dari kontrol bahasa di era Orde Baru yang berhasil. Ini biar nggak lupa saya mau ceritain. Jadi dulu bahasa itu dilakukan kontrolnya secara sistematis. Jadi perubahan dari kata buruh menjadi karyawan bukan hanya semantik, tapi bagian dari melemahkan strategi gerakan buruh. Nah, ini dijelasin oleh Mas Hilmar Farid dalam politik bahasa gitu ya. Perubahan kecil terminologi yang dianggap biasa saja ternyata merupakan pergeseran bahasa yang luar biasa. Nah, Mas Hilmar juga bicara soal kata-kata pembangunan ya, karena bicara konteks stabilitas misalnya, kata stabilitas itu digunakan untuk meredam mereka yang berbeda atau represi terhadap oposisi. Ya agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Intinya kontrol terhadap bahasa itu adalah kontrol terhadap pikiran, dan dengan begitu negara bisa efektif mengontrol kenyataan. Nah, penasaran nggak kalau teman-teman lihat gitu ya buku yang merupakan skripsi penulis 30 tahun yang lalu ini? Kalau teman-teman nanti baca, teman-teman akan mencoba menelusuri bagaimana kondisi Hindia Belanda abad 20, bagaimana pergerakan, bagaimana bahasa digunakan untuk mengkonsolidasi kekuatan atau dalam poin tertentu merepresi gerakan-gerakan. Menurut saya ini sangat rekomen untuk dibaca. Jadi bisa dicari bukunya dan gas di koleksi, dan ya tentu harus dibaca ya. Bukunya tipis aja cuma 119 halaman, tapi teman-teman akan punya banyak hal baru untuk dipelajari di buku ini.